Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Pada kesempatan ini kami seperti yang telah ditugaskan oleh dosen kita, yaitu Bapak Yoga Reji Skom Mkom selaku dosen mata kuliah Logika Informatika. Kami selaku kelompok 9 akan membawakan presentasi dengan tema yaitu rangkaian logika. Pertama-tama saya akan memperkenalkan kelompok 9, yaitu ada Anastasia BR Ginting, Sunari, Emma Sylvia, Muhammad Faris Jarhan, dan saya sendiri yaitu Ramdan Syabullah. Sebelum masuk ke materinya, di sini kami akan menjelaskan apa itu rangkaian logika, gerbang logika, gerbang dasar, gerbang turunan, dan beberapa contoh-contohnya. Nanti di sini kami akan menjelaskan secara bergantian. Oke, izinkan saya menjelaskan tentang rangkaian logika. Apa sih rangkaian logika? Secara elektronis, gerbang logika dalam bahasa Inggris itu logic gates dibentuk oleh rangkaian sederhana yang terdiri dari komponen IC, integrated circuit, transistor, dan dioda. Karena sinyal yang diproses oleh gerbang logika adalah berupa bilangan biner, maka sinyal yang diproses hanya terdapat dua kode saja, yaitu 0 dan 1, atau biasa disebut false and true. False itu 0 dan true itu 1. Oke, macam-macam gerbang logika itu ada 7. Yang pertama ada AND OR NOT, yaitu AND OR NOT itu dari gerbang logika dasar, dan sedangkan yang 4 itu dari gerbang logika turunan khusus atau hasil kombinasi gerbang dasar, yaitu ada NAND, NOR, XNOR, dan XOR. Apa rumusnya untuk membuat atau membuktikan sebuah tabel kebenaran, dan ini rumusnya sampingnya. Oke, selanjutnya. Oke, slide ini fungsi gerbang logika. Pengembangan dari ketika gerbang tersebut, yaitu gerbang AND, OR, dan juga NOT, ini akan menghasilkan sebuah gerbang logika yang bernama NAND, lalu NOR, XOR, dan juga gerbang XAND. Untuk mengimplementasikan fungsi-fungsi logika digunakan rangkaian logika. Nah, lalu ini faktor-faktor utama dalam pembentukan gerbang logika adalah sebagai berikut. Pertama, kemudahan pembentukan gerbang dengan komponen fisik. 2. Pertimbangan ekonomis dan fabrikasi komponen fisik. Ketiga, sifat-sifat dasar dari operator biner seperti komutatif dan asosiatif. Keempat, kemungkinan perluasan gerbang dengan lebih dari 2 input atau masukan. Kemampuan gerbang untuk mengimplementasikan fungsi boolean atau konjungsi dengan gerbang-gerbang lain dengan fungsi boolean, di mana fungsi boolean dapat dibedakan menjadi dua fungsi, yaitu pertama ada fungsi dasar dan fungsi turunan. Begitu pula dengan gerbang logika. Gerbang logika juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1 gerbang dasar, 2 gerbang turunan atau khusus. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ini ada gerbang dasar ya. Gerbang dasar itu kan ada 3. Yang pertama N. N ini, prinsip gerbang N ini sesuai dengan namanya, N yaitu dan ya dalam bahasa Indonesia, dan biasa disebut dengan saklar seri, dimana supaya rangkaian bekerja maka kedua saklar harus
dalam posisi on. Nah, berikut ini tabel, maaf ini simbolnya, simbol dari N seperti ini, dimana nilai outputnya akan bernilai logika 1 ketika semua inputnya yang terdiri dari minimal 2 input. Ini input dan outputnya ini 1 itu. Dan ini rumus dari gerbang dasar N ya, dan ini truth table. Truth table itu biasa dalam bahasa Indonesia tabel kebenaran adalah suatu tabel yang berisi kemungkinan atau variabel dengan logika biner yang memungkinkan diberikan ke input gerbang logika dan digunakan untuk menganalisa nilai kebenarannya. Bisa disebut dengan truth table. Cara membuktikannya itu seperti ini, kan ini rumusnya A kali B, input kali output, seperti ini. Nol kali 0 sama dengan 0. Nah, 0 kali 0, lalu outputnya itu 0, dan 0 kali 1 sama dengan 0 outputnya. Benar. Nih, 1 dikali 0 hasilnya 0. Ini lalu 1 dikali 1 sama dengan 1. Oke, rumusnya seperti itu cara menguji tabel kebenarannya. Dan ini animasinya dari suatu gerbang dasar N. Animasinya seperti ini. Oke, sekian dari saya. Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Sunari, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Di sini ada gerbang N. Gerbang N merupakan jenis gerbang logika dasar yang memiliki dua variabel input masukan dan menghasilkan satu output keluaran. Gerbang N akan menghasilkan output keluaran bernilai logika 1 apabila semua variabel input masukan bernilai logika 1, dan akan menghasilkan nilai output keluaran 0 apabila salah satu variabel input bernilai 0. Simbol yang menyatakan operasi gerbang logika N adalah tanda titik, atau juga bisa dengan tanpa titik, seperti Z sama dengan X titik Y atau Z sama dengan XY. 2. OR. Di sini ada gambar gerbang OR. Gambar OR memerlukan dua atau lebih masukan input untuk menghasilkan hanya satu keluaran output. Gerbang OR akan menghasilkan keluaran output 1 jika salah satu dari masukan input bernilai logika 1. Dan jika ingin menghasilkan keluaran output logika 0, maka semua masukan input harus bernilai logika 0. Sama dengan N. Gerbang OR adalah jenis gerbang logika dasar yang juga memiliki dua variabel input masukan untuk menghasilkan satu output keluaran, namun pada gerbang OR akan menghasilkan nilai output keluaran 1 apabila salah satu input masukan bernilai logika 1, dan akan menghasilkan nilai output keluaran 0 apabila semua variabel input masukan bernilai logika 0. Simbol yang menyatakan operasi gerbang logika OR adalah tanda plus, contohnya seperti Z sama dengan X tambah Y. 3. Di sini ada NOT, gambar gerbang NOT. Gerbang NOT hanya memerlukan sebuah masukan input untuk menghasilkan hanya satu keluaran output. Gerbang NOT disebut juga dengan inverter pembalik karena menghasilkan keluaran output yang berlawanan kebalikan dengan masukan atau inputnya. Perkenalkan, nama saya Restasya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya yang di atas, yaitu gerbang NOT atau interface. Gerbang pemilik adalah jenis gerbang logika dasar yang hanya memiliki satu variabel input atau masukan dan menghasilkan satu output atau keluaran. Gerbang ini sering dinamakan dengan inverter
atau gerbang pembalik karena pada gerbang jenis ini akan menghasilkan nilai output yang berlawanan dengan nilai input. Artinya, gerbang NOT akan menghasilkan nilai output atau keluaran dan logika 1 apabila variabel input masukan bernilai logika 0, dan sebaliknya akan menghasilkan nilai output 0 bila nilai input logika 1. Simbol yang menyatakan operasi gerbang logika NOT adalah tanda minus di atas variabel inputnya. Selanjutnya, gerbang turunan. Seperti juga pada aljabar boolean yang telah kita pelajari pada bab-bab sebelumnya, ada pula gerbang turunan antara lain, XOR, gambar gerbang XOR di sini, dan juga tabel kebenarannya. Operasi XOR adalah identik dengan PQ tambah PQ. XOR merupakan singkatan dari eksklusif OR yang juga memiliki dua variabel input masukan dan satu output atau keluaran logika. Gerbang XOR akan menghasilkan nilai output atau keluaran logika 0 apabila dua variabel input masukan bernilai logika sama, dan akan menghasilkan nilai output logika 1 jika kedua variabel input bernilai logika berbeda. 2. Itu NIND atau not N. Gambar gerbang not N yaitu terlihat pada gambar. Contoh dalam kalimat, tidak benar bahwa udara dingin dan hari hujan. Ada juga tabel kebenarannya. Gerbang NIND adalah jenis gerbang logika yang merupakan kombinasi dari gerbang N dan gerbang NOT. Jadi gerbang ini akan menghasilkan nilai output atau keluaran logika 1 apabila semua variabel input atau masukan bernilai 1, dan akan menghasilkan nilai output keluaran logika 1 apabila salah satu semua variabel input bernilai 0, sehingga sederhananya nilai output pada gerbang NIND merupakan kebalikan dari nilai output gerbang N. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Irfan dari kelas TI 19D4. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Saya akan menjelaskan tentang apa itu gerbang NAD. Gerbang NAD adalah jenis gerbang logika yang merupakan kombinasi dari gerbang AND dan gerbang NOT. Jenis gerbang ini akan menghasilkan nilai output logikanya 0 apabila semua variabel input bernilai 1, dan akan menghasilkan nilai output logika 1 apabila salah satu atau semua variabel input bernilai 0. Sehingga sederhananya nilai output pada gerbang NID merupakan kebalikan dari nilai output gerbang AND. Next. Di sini ada gambar gerbang NOT. Contoh kalimat, tidak benar bahwa udara dingin atau hari hujan. Tabel kebenarannya seperti ini. Next. Gerbang NOR merupakan jenis gerbang pengembangan dari kombinasi gerbang OR dan gerbang NOT yang memiliki prinsip kerja seperti kedua gerbang tersebut. Pada gambar NOR juga terdapat dua variabel input dan dua output. Gerbang NOR akan menghasilkan nilai output logika 0 apabila salah satu dari variabel input bernilai logika 1, dan akan menghasilkan nilai output logika 1 bila semua variabel input bernilai logika 0. Sehingga secara singkat, nilai output gerbang NOR merupakan kebalikan dari nilai output gerbang OR. Next. Contoh yang pertama yaitu suatu gerbang AND dengan masukan A dan B diberi masukan grafika logika seperti gambar berikut. Oke, mungkin teman-teman atau dosen bisa melihatnya ya. Contohnya seperti ini. Dan slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Apabila kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Jawab. Berdasarkan tabel kebenaran, didapat bahwa masukan N hanya akan berlogika 1, kedua masukan berlogika 1, sehingga grafik
keluaran Y seperti gambar berikut. A, B, dan Y. Contoh 2, gambarkan untai, gerbang, dan sklar untuk gerbang OR dan N yang dinyatakan dengan persamaan Y sama dengan A plus B, C. Jawab, persamaan tersebut mengharuskan masukkan A dan B di OR-kan, hasilnya kemudian di N-kan dengan C. Gambarnya seperti di bawah ini. Contoh 3, 3 buah gerbang NEN dirangkai seperti gambar di bawah. Buatlah tabel kebenaran untai tersebut. Gambarnya seperti di bawah ini. Jawab, tabel kebenaran harus membuat seluruh variasi masukan A, B, C, dan D. Karena ada 4 masukan, maka jumlah variasi ada 24 sama dengan 16. Sehingga tabel akan mempunyai 16 baris. Gambarnya seperti samping ini. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.